Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti 166. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kelima di tahun A. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa iman harus ditampakkan dalam tindakan. Karena itu para penasihat rohani selalu mengatakan kepada anak bimbingannya agar dapat mewujudkan imannya dalam tindakan konkret. Ketekunan doa dan kekuatannya disertai bukti perbuatan, atau sebaliknya perbuatan dan perkataan harus didasari oleh iman yang kokoh kuat, penuh penyerahan diri, untuk semakin menghadirkan kemuliaan Allah. Maka bacaan-bacaan pada hari ini mengarahkan kita untuk melanjutkan perbuatan baik, kesaksian hidup yang berdaya guna yang telah dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Semua yang baik, jujur, dan luhur mengalir dari Allah, maka kita pantas mensyukurinya, dan atas hal itu kita senantiasa sadar akan keberadaan kita, bahwa pada prinsipnya kita mau semakin lebih baik, tetapi seringkali dalam perjalanan hidup kita jatuh ke dalam dosa. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, menyadari semuanya itu di hadapan Tuhan dan tetap bersyukur, serta mohon ampun segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang mensyukuri rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun pada kesempatan ini, yaitu Kenny Kimi Kondoi yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Doa untuk Karsia Dea yang merayakan hari ulang tahun yang ke-18, dan juga senantiasa memperdalam doa bersama keluarga Kevin yang melanjutkan pendidikan di Taiwan, dan Bernardus Kandoy yang dalam
kehidupannya telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah dunia ini 11 tahun yang lalu. Juga yang telah meninggal pada tanggal 1 Februari dan dimakamkan pada hari ini, hari Minggu di Manado, yaitu Ferry Suteja. Moga-moga saudara-saudari kita yang telah berpulang dengan belas kasih Tuhan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mempersembahkan diri kita, mensyukuri segala rahmat-Nya, dan sekaligus menyadari diri kita mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau, Allah yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan yang sejati. Dan Engkau menghendaki sebagai pengikut Putramu dan murid-murid Kristus sendiri untuk menjadi garam dan terang dunia. Maka kami mohon, terangilah kami, agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Karsia Dea yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18, Kenny, Kimmy, Kondoy yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat dia hidup bijak, penuh kasih, sungguh semakin meresapi dunianya, sehingga harapan dan cita-citanya semakin boleh dinikmati lewat seluruh usaha yang dinyatakan. Kesehatan dan semangat hidup, serta ketenteraman dan kebahagiaan senantiasa kami harapkan melimpah dialami dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga. Serta juga membawa dalam doa harapan rencana-rencana kami umat-Mu secara khusus bagi Kevin yang melanjutkan pendidikan Taiwan. Semoga lewat penerusan pendidikan ini, anak-Mu sungguh semakin mendapatkan harapan cita-citanya. Serta juga memberkati, menguatkan dan memberikan kesehatan kembali bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih hamba-Mu Pastor Lukas Palili yang sementara dirawat di rumah sakit, dan juga Ibu Francisca yang sama-sama dirawat juga di rumah sakit Selamaris. Semoga para dokter, seluruh usaha keluarga, dan obat-obat yang konsumsi, semua yang menangani orang sakit, mereka yang mengalami kesakitan boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Serta memohon anugerah belas kasih bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang menghadap di Kau. Bernadette Kondoy yang meninggal 11 tahun yang lalu, Ferry Suteja yang meninggal 1 Februari dan dikuburkan hari ini. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar, dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian. Dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi
hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku menyampaikan kepadamu kesaksian tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, puji Tuhan, semua baik-baik saja. Pada kesempatan ini, lewat hari Minggu, biasa kelima bacaan mengajak kita untuk sungguh menyadari diri kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, dan dalam kesadaran penuh diingatkan kepada kita identitas kita sebagai murid Yesus. Apa yang menjadi identitas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adalah menjadi garam. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tidak disuruh, tetapi sudah menjadi identitas kita untuk menyatakan itu. Kalau kita kaitkan dengan pembukaan tadi, maka bagaimanapun hidup iman kita harus kita wujud nyatakan dalam seluruh kehidupan. Lalu garam dengan cahaya dipakai oleh Yesus. Tentu maksudnya sangatlah jelas. Saya rasa kita pernah semua merasakan bagaimana makanan tanpa garam. Walaupun mungkin ada yang sudah dilarang untuk makan garam ya. Karena nanti kalau terlalu banyak makan garam, lalu akhirnya tensinya semakin tinggi. Tentu hal itu juga kita dengarkan pada bagian hari ini. Dengan demikian garam adalah sesuatu yang meresapi makanan supaya makanan itu enak, lezat, memberikan atau menjadi pengawet sehingga tahan uji dalam banyak situasi dan keadaan. Demikian juga kita diharapkan untuk menjadi cahaya dan terang dunia. Saya rasa kita pernah mengalami yang namanya kegelapan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan cahaya dan terang, maka kita mampu dan bisa untuk melakukan banyak hal, beraktivitas, membuat diri kita lebih semangat. Dan dengan demikian kita semakin tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menjadi garam dan terang dunia, ini menunjukkan jalan dan arah kepada kita, dan dengan demikian arah dan tujuan hidup kita menjadi jelas, yaitu menuju kepada kemuliaan Tuhan sendiri. Maka diingatkan kepada kita berjumpa dengan seluruh orang bahkan dunia ini, kita harus meresapinya dan membuat dunia ini mampu dan bisa bertahan awet, diresapi oleh semangat kasih dan cinta, dan senantiasa memberikan yang terbaik. Sehingga dengan menunjukkan jalan dan arah kepada orang-orang yang kehilangan arah hidupnya, maka itulah sebabnya Yesus berkata, demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, Bapak, Ibu, saudara terkasih, tentu secara manusiawi kita berharap mendapatkan pujian. Tetapi bukan itu yang paling penting. Tetapi di balik semuanya itu kita berharap bahwa manusia, orang lain, dunia di sekitar kita akan semakin memuji, memuliakan Bapa di surga.
Kita melihat apa yang diucapkan Yesus dari para muridnya bagi dunia, bagi orang lain dan masyarakat di sekitar. Itu juga perlu sungguh menjadi bagian hidup keimanan kita. Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan hidup, bagi tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Dan memang kita telah melihat begitu banyak orang beriman yang telah mengupayakan dan menerapkan itu dalam seluruh kehidupan. Menjadi contoh teladan bagi anak-anak, dan anak-anak juga sungguh semakin merasakan bagaimana cinta dan kasih orang tuanya dalam seluruh kehidupan mereka. Maka lewat itu semua Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita diharapkan untuk semakin menyatakan dan meresapi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Dalam seluruh perjalanan hidup, utamanya untuk melakukan hal ini, saya kira dari bacaan pertama tadi di sana diungkapkan untuk menyatakan menjadi garam dan terang dunia. Beginilah firman Tuhan Allah, aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang berkekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian. Dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka jika perbuatan demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu dari kemuliaan Tuhan, dan dengan demikian orang juga akan semakin meluhurkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian kebaikan tentu tidak bisa disembunyikan. Sepertinya diingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Kalau identitas kita sebagai pengikut Kristus ini tidak lagi berfungsi, maka untuk apakah artinya lagi kita tidak lagi menjadi murid Kristus? Kalau cahaya kita sembunyikan bagi orang lain, maka juga tidak ada artinya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berkat iman yang kita miliki, kita terus berusaha menjadi sumber terang bagi orang lain. Rasul Santo Paulus menyadari betul bahwa Yesus adalah kekuatan hidup dari kesaksiannya. Oleh karena itu dalam bacaan kedua, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Allah lah yang mendorong kita Bapak Ibu saudara terkasih menyatakan itu bagi dunia kita. Sehingga kita memiliki kepekaan hidup, memiliki rasa, dan sungguh menjadi kekuatan bagi orang-orang di dalam seluruh kehidupan. Karena kalau kita mengandalkan diri kita Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan cepat menjadi lunglai, menjadi bosan, dan bahkan mungkin akan mengatakan dalam kehidupan, untuk apa saya melakukan hal itu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sungguh menyadari dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus menjadi cahaya terang bagi orang lain, menjadi suri teladan bagi orang-orang lain yang kita mulai di dalam komunitas kita, dan komunitas yang paling kecil adalah dalam hidup keluarga. Kemudian keluar ke lingkungan kita di mana kita berada siang dan malam, kita tetap meresapi dunia kita di sana. Punya hati keterbukaan hati kita, kejujuran, kepekaan hati kita, membangun persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dan berkat iman yang kita miliki, kita akan dimampukan untuk sungguh mengupayakan yang terbaik bagi setiap orang. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga, di lingkungan kita, di masyarakat di mana kita berada, tentu lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga dengan berkat Tuhan dan kekuatan Roh Kudus, kita semakin menjadi garam dan terang, karena itulah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Semoga demikian. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa segala terang, semoga kita setia kepada perutusan kita untuk menjadi terang dunia dan garam bumi. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah yang masih di perjalanan, ya Bapa, semoga pola hidup kami sebagai orang Kristiani selalu setia kepada Injil. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup ini, ya Bapa, semoga Kristus tidak ditolak oleh dunia karena kekurangan kami yang menghadirkannya dengan terlalu samar-samar. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama Kristus mempedulikan, melayani, serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun semoga kami sendiri tidak sampai terseret oleh roh duniawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi kita semua dan kita masing-masing. Ya Bapa, semoga bersama dengan Kristus kami menjadi manusia yang hidup bagi sesama, khususnya kaum miskin. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Marilah kita mohon juga, semoga kasih kita menjadi nyata dengan membebaskan orang tertindas, memecahkan roti bersama dengan mereka yang lapar, memberi tumpangan kepada mereka yang tunawisma, dan memberi pakaian kepada mereka yang tuna busana. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Semoga seluruh rencana-rencana kami di paroki ini, sesudah dedikasi dan peresmian gereja baru ini, seluruh umat-Mu semakin membangun kebersamaan persaudaraan berkat iman yang sama-sama kami perjuangkan, sehingga identitas kami sebagai pengikut Putra-Mu, ya Bapa,
sungguh semakin nampak karena kami nyatakan dalam seluruh rencana-rencana dan masyarakat kami di sekitarnya pun semakin menikmati tanda kehadiran-Mu dalam seluruh kehidupan yang kami perjuangkan bersama. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Karsia Dea yang merayakan hari ulang tahun yang ke-18, Kenny Kimi Kondoy yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka hidup bijak, penuh kesetiaan dan ketaatan kepadamu, semakin menemukan harapan dan cita-cita, dan semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami. Kami juga memohon kekuatan bagi kami semua dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang kami perjuangkan. Utamanya bersama dengan Kevin yang melanjutkan pendidikannya di Taiwan. Semoga seluruh usahanya, rencana dan cita-citanya semakin berkenan kepadamu, membuatnya dia semakin sukses dan merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami, memohonkan anugerah rahmat, kekuatan penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baiknya dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Utamanya Pastor Lukas Paliling dan Ibu Francisca yang sementara dirawat di rumah sakit setelah Maris. Semoga melalui usaha keluarga dan para dokter, para perawat, siapa saja menangani orang sakit, saudara-saudara kami ini boleh memperoleh kembali kekuatan kesehatan, dan dengan demikian semakin merasakan kedalam seluruh kehidupan untuk selalu setia dan taat kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami memohon anugerah rahmat, belas kasih, keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang. Utamanya Ferry Suteja yang meninggal pada tanggal 1 Februari dan hari ini rencana akan dikuburkan. Bernadette Kondoy yang meninggal 11 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, berilah kami kesadaran dan kekuatan baru untuk melibatkan diri demi saudara-saudari kami, agar terang-Mu bercahaya melalui diri kami dan menarik orang lain untuk hidup seperti Putra-Mu Yesus Kristus yang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persembahan Mada Bakti 235. Di ufuk langit nan merah
menyambut setiap hati yang tunduk semati di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah gembara sepadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semati di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah yang termurni dipersembahkan hari ini. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati yang berasal daripadamu Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan kenaikannya ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyajikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala sekali lagi. Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, juga mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
82. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakan Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh putramu yang telah kami santap. Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita
Kita mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 4 sampai 5 Februari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bill Lukman dengan Febe Arsela Manopo sebagai pengumuman yang ketiga. Herlin Panjaya dengan Maria Teresia Shirley sebagai pengumuman yang kedua. Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul sebagai pengumuman yang pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 28 sampai 29 Januari 2023 sebesar Rp25.314.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp26.705.000. Yang ketiga, pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Yang keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kita tetap menjalankan kolekte kedua yang dulu disebut sebagai kolekte pembangunan karena memang pembangunan masih tetap berlanjut. Beberapa tukang beralih ke bangunan lama yaitu aula dan pastoran karena beberapa titik bocor dan diharapkan bahwa mudah-mudahan itu bisa teratasi. Dan juga tentu tetap mengingatkan walaupun gereja kita ini telah didedikasikan dan telah diresmikan, tetapi kita masih mempunyai kewajiban yang harus kita upayakan dan itu direncanakan selama 3 tahun. Salah satu yang membantu itu diambil dari kolekte kedua nanti untuk pemeliharaan gedung ini dan juga menutupi utang-utang yang masih harus kita tutupi bersama. Sementara itu juga kita akan membuat program Dewan Pastoral Paroki ke depan. Sehingga kami sangat mengharapkan pada seluruh pengurus yang mewakili kita sebagai umat di Paroki Kristus Raja Andalas untuk setiap saat mengikuti pertemuan-pertemuan lalu kita membahas beberapa perencanaan di paroki ini. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan. Lalu sekali lagi kepada kita semua, kami mengucapkan limpah terima kasih atas seluruh keterlibatan kita, seluruh umat tanpa kecuali. Sehingga dedikasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari bisa berjalan dengan baik. Dan semua mengagumi hal itu dan memberikan aplaus bahwa sungguh berjalan dengan baik semua rangkaian acara dan seterusnya. Tetapi sekali lagi di balik semua kesuksesan dan keberhasilan itu tentu banyak hal yang kurang berkenan, utamanya kepada seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Maka mewakili seluruh panitia pada kesempatan ini sebagai pastor paroki memohon maaf kepada kita semua. Atas keterbatasan dan atas seluruh himbauan dan perasaan yang boleh dialami oleh Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Setelah merenungkan itu di depan sakramen Maha Kudus di dalam gereja yang baru ini,
Saya sadar sepenuhnya mungkin kesalahan itu karena pastor paroki tidak tegas. Untuk itu saya minta maaf kepada kita semua, seluruh umat yang tidak bisa hadir dalam dedikasi itu karena alasan tidak mendapat undangan. Sekali lagi kepada kita semua, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf karena hal ini saya rasakan dalam perasaan saya, sehingga saya memahami dan mengerti apa yang menjadi ungkapan hati segelintir umat. Dan itu sangat kentara. Biasanya hari Sabtu kita berusaha untuk membersihkan gereja, masih ramai-ramai. Tetapi kemarin tidak ada yang datang bersihkan, dan itulah bagian dari perasaan umat. Tapi sekali lagi, semuanya itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Sebagai pastor paroki, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pengertian kita dan mohon maaf atas keterbatasan kami dalam membatasi umat untuk hadir dalam dedikasi dan peresmian gereja. Walaupun mungkin gereja pada saat itu belum penuh sesak. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai ungkapan hati saya juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengerti. Mari kita bersama-sama untuk tetap saling meneguhkan, menguatkan, saling mendukung. Di hari yang akan datang, maka sekali lagi saya sangat mengharapkan kalau ada rapat yang ditawarkan kepada pengurus, saya harap supaya kita bisa hadir dan sungguh mengungkapkan apa yang ingin kita dambakan bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada kita semua, seluruh yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Mari kita tetap berusaha mengupayakan yang terbaik memelihara gereja kita ini, karena ini adalah tanda kemuliaan Tuhan sendiri bagi kita bersama. Moga-moga melalui keterlibatan kita, keikutsertaan kita, sungguh persaudaraan kita semakin diteguhkan, dikuatkan, karena berkat Tuhan akan semakin kita nikmati. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, utama seluruh petugas pada kesempatan ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Manda Bakti 524. Bagai cahaya lampu tinggi di atas genteng, janganlah engkau malu menjadi bintang, agar jadi teladan sesama dan kawan, agar jadi teladan sesama dan kawan. Bagai butiran garam mengasinkan sayur,